Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sigit Prihartoro. Di video kali ini kita akan membahas membuat halaman dashboard pada pembahasan UKK jurusan RPL paket 1 tahun 2020 ya. Oke, sebelum kita mulai silakan diaktifkan dulu examnya ya. Kita start dulu apa aja dengan MySQL-nya saja nggak apa-apa. Ya, lalu kita siapkan juga web browsernya. Ya, di sini saya menggunakan seperti kemarin ya, Mozilla Firefox. Nah, kalau yang suka pakai Google Chrome juga nggak apa-apa, pakai saja ya. Sembarang, mana saja boleh. Oke, sambil menunggu ya, bagi teman-teman yang belum sempat menonton video sebelumnya, ya, jadi saya sarankan untuk menonton video sebelumnya ya, klik link di atas ya, supaya alur alur materinya nggak bingung gitu aja. Ya, oke. Ini sudah terbuka ya. Oke, kita akan coba apakah sudah aktif ya. Kita ketikkan localhost garis miring php myadmin ya. Oke, masih loading. Sekali lagi ya saya ingatkan ya, bagi yang belum sempat menonton video sebelumnya jangan lupa ditonton dulu ya yang episode ketiganya yang membuat halaman login. Kalau ini kan membuat halaman dashboard. Oke, ini udah muncul ya PHP MyAdmin-nya. Berarti ini sudah terkoneksi, udah oke. Dengan examnya, dengan local server. Langsung saja kita buka local disk, lalu kita buka folder exam, lalu kita pilih folder htdoc. Ya. Lalu kita buka folder app spp, pilih application. Ya, nah ini ada, nah yang login yang kemarin kita buat, kita copy aja. Kita copy lalu kita paste ya. Nah, supaya cepat. Oke, lalu kita rename yang tadi, yang baru kita buat, kita rename saja. Kita rubah namanya menjadi home, karena kita akan membuat controller namanya home. Ya, jadi nanti dashboardnya itu manggilnya linknya itu home. Ya, oke, lalu kita buka dengan Notepad. Nah, ini kan coding login ya. Nah, ini kita rubah ya. Kita hapus, kita rubah menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Cukup simpel ya. Oke. Kalau sudah kita save, lalu kita close. Oke, untuk controller home sudah selesai. Ya, baik. Lalu kita buka folder models. Ya, nah ini ada mlogin, kita copy, lalu kita paste. Ya, kita rename lagi, kita rubah namanya menjadi m home. Oke, enter. Ya, lalu kita klik kanan. Sebentar ya, kita klik kanan, kita buka, kita edit dengan Notepad++. Oke, ini coding yang tadi kita rubah ya. Kita rubah menjadi seperti ini. Ya, lalu kita save. Ya. Oke, berarti untuk models ya, mhome sudah selesai. Berikutnya kita akan masuk ke view ya. Sebelum itu kita buka yang di download kemarin ya, bahan pembahasan UKK-nya. Nah, ini kita buka di page ya, page, lalu kita pilih index. Ini kita buka ya dengan Notepad. Nah, nanti kita akan mengambil coding ini ya. Kita akan mengambil kode dari index.html ini. Oke, kembali ke local disk C, lalu exam, htdoc, lalu app spp, kita application, lalu di bagian view. Oke, vlogin, welcome ya, welcome aja nggak apa-apa. Kita klik kanan. Ya, di welcome-nya kita klik kanan, lalu kita paste. Biasa seperti tadi, kita rubah namanya menjadi v_home. Ya, ini untuk tampilan home-nya, dashboard-nya. Kita buka menggunakan text editor. Oke. Nah, yang kode program yang dari index.html ini nanti akan kita copy semua. Ya, dari baris atas sampai baris ke bawah. Kita copy semua, lalu kita pindah ke sini ya. Dari mulai tutup PHP-nya itu. Ya, tutup. Nah, ini kita paste. Nah, ini. Klik kanan, paste. Nah, oke. Udah semua ya. Kita periksa dulu sampai atas. Ya, ini sepertinya udah oke ya. Nah, lalu kita save.
Oke, kita akan coba ya. Kita di browser ya. Langsung saja kita localhost appspp garis miring login. Ya. Karena kita kemarin sudah membuat halaman login, kita akan coba login. Ya, username-nya admin, passwordnya 123. Kita login. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya, tapi masih berantakan. Ya, masih berantakan. Oke, kita akan coba perbaiki. Ya, karena ini kan dari copy dari index.html ya. Nah, oke, kita akan perbaiki pertama. Nah, di bagian baris ke-17 ya, kita rubah ini menjadi seperti ini. Ya, titik 2 slash-nya kita hilangkan, dirubah jadi seperti itu. Di bawahnya juga sama, ya. Lalu di bawahnya juga sama, ya, baris ke-26 juga sama seperti itu. Baris ke-29 juga sama. Ya, pokoknya semuanya ya. Di dalam hit ya, semuanya itu. Lalu kita tarik ke bawah. Ya, ini juga ada lagi ya. Nah, ini juga kita rubah lagi semua. Ya, ini kan karena dia memanggil CS-nya ya, JavaScript dengan CSS-nya. Oke. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Oh ya, ini ada satu lagi ya. Nah, ini sama semuanya pokoknya. Oke, lalu kita save. Ya, kalau udah kita save. Kita akan coba lagi. Kita refresh. Oke, ini tampilan dashboardnya sudah muncul, sudah oke. Ya, kita akan lakukan perubahan karena ini kan tampilan dashboardnya masih komplit ya. Ini nggak akan kita pakai semua. Jadi makanya kita akan coba meminimalisir ya. Kita buat minimalis gitu lah menu-menunya. Oke, tadi ya di bagian v_home ya, v_home kita akan copy ya, lalu kita rename v_top menu. Jadi nanti top menunya ya, menu yang atas akan kita pisah ya. Kodenya akan kita taruh di sini. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kan kode program dari vhome ya. Nanti ini kita akan buang, kita rubah. Nah, kita akan ambil di sini. Supaya nggak terlalu banyak kode program, karena kalau terlalu banyak kita nanti pusing. Nah, kita akan ngambil dari sini. Ya, nah. Paling bawah itu 268 ya. Kita tarik ke atas. Nah, ini sampai di bagian sebentar. Oke, sampai di bagian terus ke atas. Nah, ini ya. Nah, 49. Oke, kita cut saja. Lalu kita paste di folder yang file yang kita buat tadi ya. v_top menu. Nah, kita paste di sini. Nah, dirubah jadi seperti ini. Oke, kita rapikan. Ya, lalu kita save. Nah, yang tadi kan terhapus ya, yang ini kan terhapus. Oke, karena dirubah dipindah ke sini. Ya, di bagian view home kan tadi yang top menunya ini kan terhapus, dipindah ke folder sebelah. Oke, kita tambahkan kode berikut ini ya. Nah, tuh seperti itu. Itu artinya kita akan memanggil file dari v_top menu. Ya, seperti itu. Oke, kita akan coba. Oke, aman ya, aman. Masih ada, masih muncul. Berarti berhasil. Oke, tadi top menunya sekarang karena nanti ini top menunya jadi berubah jadi ada di sini ya. Oke, nah ini kita tambahkan pada program ini ya. Nah, namanya juga kita akan rubah menjadi aplikasi pembayaran SPP. Kita akan coba save. Oke, kita refresh. Nah, ini berubah jadi aplikasi pembayaran SPP. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan hapus ya, nggak semuanya kita pakai menu-menunya ya. Ini kita akan coba hapus dari mulai sebentar. Saya lihat dulu. Oke, ini saya rasa nanti nggak perlu. Ya, sebentar. Oke. Berarti kita akan hapus dari sini ya. Nah, ini. Nah, ini kan bagian drop down. Nah, ini berarti dari oke. Tarik terus ke bawah, terus sampai nah sini kayaknya cukup oke. Sampai di baris 200 berapa itu ya, kita hapus ya.
Ya, oke, kita rapikan, kita save, kita buka. Nah, jadi top menunya itu hilang, tinggal menyisakan ini saja, ya. Nah, karena kita akan pakai itu saja, jadi yang lainnya nggak usah kita hilangkan saja. Oke, lanjut. Oke, kita rapikan lagi ya. Nah, ini kita berikan kode seperti ini supaya menampilkan nama dari orang yang login. Oke, kita refresh. Nah, ini ya menampilkan Sigit Jupri Hartoro, menampilkan nama penggunanya, nama usernya yang login. Oke, kita hapus lagi ya yang nggak perlu. Nah, ini di bagian bawah user profile dengan setting ini nggak perlu, kita hapus saja. Kita delete ya. Ini divider nih untuk garisnya kita hapus saja ya. Karena nggak perlu juga ini. Dividernya nggak perlu, kita hapus. Ya, rapihkan. Oke, kita kasih kode program seperti ini. Ya, buat logout ya, nanti buat logoutnya. Jadi nanti sessionnya itu kita hapus, kita destroy. Oke, kalau kita save, kita coba refresh. Ya, ya. Jadi simple sekali. Ya. Oke, lanjut. Oke, bagian top menu saya rasa ini udah lumayan oke ya. Oke. Selanjutnya kita akan, nah top menu ini kita copy, lalu kita paste, kita rename. Nah, kita buat bukan top menu, tapi v_side menu, menu samping ya. Oke, menu samping kita buka. Nah, ini kode dari top menunya nanti akan kita hapus ya. Nah, nanti ini akan kita hapus, kita ambil yang ini tadi. Nah, dari div ini, terus tarik ke bawah, ini kan set menu ya, terus tarik ke bawah, nah ini. Nah, kita ambil dari sini. Ya, kita kembali ke atas. Oke, kita blok, kita cut saja. Lalu kita paste di v_side menu. Nah, ini seperti ini. Oke, ini kita rapikan. Aduh, sebentar ya, rapikan. Oke. Kalau sudah oke, kita save. Nah, nanti kita panggil ya, file yang tadi kita panggil. Sintaknya seperti di atas, sama seperti di atas. Ya, kita rubah aja di bagian ininya. Ya, di dalam kurungnya. V top menu kita ganti v_side menu. Lalu kita save ya. Nah, nanti manggil yang ini, kita coba. Refresh. Ya, oke, aman ya, nggak hilang. Oke, aman, nggak hilang. Oke, selanjutnya ya, ini top menunya udah. Oke, selanjutnya kita akan hapus beberapa ya. Ini shirt nggak perlu, kita hapus saja. Ya, kita akan buat minimalis lagi. Ya, menu-menu yang nggak perlu. Ini kan menu bawaan ya. Karena kita nggak akan pakai. Jadi kita hapus saja yang nggak dipakai. Ya, nah seperti ini kita hapus. Nah, tinggal menyisakan menu itu. Jadi kalau ini kan menu dashboardnya ya. Nah, coba kita save. Jadi nanti kalau seandainya kita coba tampilkan menunya cuma satu. Nah, gini kan simpel ya, banyak-banyak. Nanti menunya ini akan kita sesuaikan dengan soal. Oke, itu kita ada menu dashboard. Kita akan tambahkan menu yang kedua. Ya, kita akan tambahkan menu yang kedua. Bawahnya kita ketik. Oke, di soal itu adanya data siswa. Ya, oke, yang ketiga itu adalah data petugas. Yang keempat itu data kelas. Yang kelima data SPP. Yang keenam adalah menu entry transaksi pembayaran. Ya, entry trans pembayaran. Oke, berikutnya ya. Ini yang terakhir itu adalah laporan pembayaran. Oke. Sip ya, menu-menunya udah oke, sesuai dengan soal ya. Oke, kita save. Nah, ini menu-menunya. Tapi ini ikonnya masih sama ya. Kita akan perbaiki.
Oke, pada data siswa ikonnya kita rubah menjadi child. Data petugas ya, kita rubah menjadi user. Data kelas kita rubah menjadi building. Ya. Data SPP kita rubah ya di sininya menjadi money. Lalu transaksi pembayaran kita rubah menjadi edit. Ya, terus yang terakhir laporan pembayaran kita rubah menjadi list ALT ya, list ALT. Oke, kita coba refresh. Nah, itu ya, ikonnya berubah tuh. Oke, sip. Berikutnya kita akan berikan linknya ya, hyperlinknya di menu-menu tersebut. Ya, karena ini kan hyperlink belum ada ya. Oke. Oke, yang pertama dari dashboard ini kita rubah menjadi seperti ini ya. PHP so base URL, nah home. Ini yang indeksnya kita hapus. Index.html-nya kita hapus. Ini juga index.html-nya kita hapus, dirubah jadi seperti ini ya, data siswa. Ya, di menu data siswa. Oke, ini untuk menu data petugas ya, linknya seperti ini. Data petugas. Oke, berikutnya ini data kelas. Oke, di bawahnya ya sama seperti di atas tadi, tapi kita rubah namanya data SPP. Oke, di bawahnya lagi ya, kita rubah lagi menjadi pembayaran. Yang paling bawah ya, echo base URL yaitu adalah laporan. Oke, lalu kita save ya, kita testing, refresh. Oke ya, nah ini udah oke ya, tuh ada linknya di bawah ya, sudut kiri bawah tuh ada tuh ya, udah ada linknya. Oke, tapi ini kalau diklik masih error ya, karena link itu kan manggil controller. Nah, ini di dashboardnya ini komplit sekali ya, ada grafik, ada chart dan lain sebagainya. Nggak akan kita pakai semua ya, ini nggak akan kita pakai semua, kita hanya pakai grafiknya aja yang tadi. Oke, kembali ke menu v_home ya. Nah, pada bagian bawah ini kita akan hapus beberapa tampilan dashboard ya, karena nggak akan kita pakai. Nah, di baris ini ya, di baris, nah kayak ini kita hapus ya. Nah, sampai 207 ini. Oke, mana sebentar. Nah, ini ya. Nah, dari sini sebentar. Nah, dari panel ini, oke, kita tarik ke atas, kita akan hapus. Oke, terus ya, oke, sip. Oke, kita blok, kita delete. Ya, kita rapikan, kita save. Oke, akan kita coba refresh. Nah, hilang ya. Tinggal menyisakan grafik yang ini. Ya, karena kita akan pakai grafik yang ini ya. Nah, ini yang sebelah karena nanti juga akan kita hapus nih. Karenanya masih ada, kita hapus. Kita nggak pakai. Ya, supaya tampilan dashboardnya lebih simpel saja ya. Oke. Nah, ini di bagian ini. Nah, oke. LG4 ya, LG4. Ya, ini sampai sini kita hapus. Oke, kita rapikan. Nah, ini itu diganti menjadi 12. Ya, supaya grafiknya bisa full. Kita refresh. Nah, seperti itu. Oke, jadi ya grafiknya. Oke, selanjutnya, nah ini pada bagian panel, ya informasi panel, kita akan gunakan 3 panel saja ya, jadi nanti ada satu panel yang akan kita hapus. Nah ini ya, ada satu panel yang akan kita hapus. Oke, karena kita hanya pakai 3 panelnya.
Nah, yang panel terakhir itu lebih sedikit lebar ya, jadi kita ganti jadi 6. Nah, seperti ini. Nah, dia lebih lebar, 6. Oke, kita mulai dari panel yang pertama, ya informasi pertama, file comment. Kita akan ubah menjadi child. Nah, ini nanti untuk menampilkan jumlah data itu adalah data siswa. Ya, yang angka ini kita rubah menjadi sintaks seperti ini. Ya, memanggil perintah ya, mengambil dari database. Nah, ini masih 0 karena belum ada data siswanya. Ya, oke. Nah, sip. New comment kita rubah menjadi data total siswa. Ya, maaf, total siswa. View detail, ya lihat data. Gitu aja. Oke, kita save. Kita akan coba refresh. Nah, itu ya, 0 total siswa. Jadi, nanti kita ngambil ke database karena masih 0 ya isinya 0. Oke, berikutnya ini sebelah kanannya. Nah, ini yang hijau ini ya. Oke. Kita akan rubah. Sebentar ya, di task ini kita rubah file kita rubah menjadi building ya. Ini akan sintaksnya seperti ini ya. Ini untuk membaca total kelasnya ya. Total kelas. Oke. Ini lihat data. Oke. Di save. Ya. Oke, berikutnya ya bawahnya. Nah, ini untuk transaksi kita beri nama ikonnya icon edit ya. Ini untuk menampilkan jumlah data transaksi. Ya. Nah, ini adalah total transaksi. Oke, di sini lihat data. Oke, sip. Ya, kita save. Lalu kita refresh. Ya, oke ya, seperti itu tampilannya. Ya, oke. Oke, ini udah oke. Selanjutnya masih ke menu view home ya. Menu view home, sorry, di view home ya, .php. Oke. Ya, chartnya ini. Nah, ini di bagian ini kita hapus ya. Ini kan manggil dari data CS ya, JavaScript, kita rubah seperti ini. Nah, kita rubah ya. Oke, nama chartnya kita akan rubah juga nanti ya. Tapi yang kita rubah dulu, kita hapus aja, ini nggak perlu. Ya, jadi seperti ini. Nah, nama chartnya kita ganti menjadi data transaksi. Lalu kita save, kita refresh. Oke, ya, belum ada transaksi, masih kosong. Ya, masih kosong. Oke. Lanjut. Ya, ini udah benar, biarkan saja. Oke. Nah, title-nya kita ganti ya. Kita ganti sebentar. Enaknya apa ya? Saya agak bingung nih enaknya apa nih. Oke, kita coba blok dulu aja. Nah, kita ganti menjadi coba halaman admin aplikasi pembayaran SPP. Panjangan enggak? Panjangan ya, gini aja lah, aplikasi strip pembayaran SPP lah, gitu aja. Oke. Oke, save, coba kita refresh. Ya, berubah ya tuh di atas nih. Nih ya, oke. Siap. Lanjut. Ya, ini udah oke. Nah, ini untuk bagian menu ya. Oke, ini menunya masih ditampilkan semua ya. Oke, kita akan buat percabangan menggunakan if else. Ya, if level adalah sebagai admin, maka menunya ini akan tampil semua ya. Oke, kita tambahkan else if di sini ya. Jadi kalau kita login sebagai admin, levelnya sebagai admin, maka menu ini akan ditampilkan semua
Ya, oke, kita buat di bawahnya itu adalah else if ya. Oke, .php else if ya. Seandainya kita login ya, itu levelnya sebagai petugas ya. Oke, ya, sebagai petugas. Oke, saya tutup dulu. Maka oke, ini kita copy dulu aja nggak apa-apa ya. Jadi kita gampang kita hapus. Nah, kita kalau login sebagai petugas, sebentar, kita paste dulu ya. Paste, ini nggak semuanya kita pakai, jadi hanya dashboard dan entry transaksi pembayaran ya. Nah, jadi kalau kita login sebagai petugas, menu yang tersedia hanya ini ya, kalau kita login sebagai petugas. Nah, berikutnya tutup ya. Terakhir ya, else nanti. Sebentar, kita tutup dulu. Ya, kita buka lagi. Sip, seperti ini. Nah, yang terakhir ini adalah else. Else itu artinya kita login bukan admin juga bukan petugas, berarti ya kemungkinan siswa. Ya, jadi kalau kita login bukan sebagai admin maupun petugas, maka hanya menampilkan menunya itu hanya satu menu ya. Menu itu laporan pembayaran ya, hanya yang ini aja. Oke. Ya. Ini kita rapikan dulu. Ya, oke sip. Ya, tapi bukan laporan pembayaran ya. Kalau buat siswa itu histori pembayaran, sorry ya, histori pembayaran. Nah, oke sip. Seperti itu, tinggal ditutup. Oke, percabangannya ini kita tutup. Ya, sip. Oke, ya kita save. Oke, kita refresh. Ya, oke, sip. Ini kita masih penuh ya menunya karena kita login sebagai admin. Oke, kita logout ya. Nah, oke, kita akan coba testing. Ya, ini kita akan coba login. Admin. Ya, admin. Apa 1 2 3. Login. Oke, tampil. Ya, seperti ini ya. Berhasil ya. Oke, ini namanya juga udah ada. Ya, logout. Ya, seperti itu. Ya, mudah sekali ya. Segitu dulu dari saya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jangan lupa klik subscribe ya untuk mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.